Selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini di dalam Zoom. Yuk video-video dinyalain, yuk lambaikan tangan, saya belum lihat. Yuk lambaikan tangan semuanya. Selamat malam semuanya. Marilah sekarang kita mau memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah cinta-Mu yang selalu berada dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini bukan satu kebetulan Engkau mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, walaupun kami berjauhan, kami berbeda tempat, tetapi kami tetap dalam satu Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu kami tetap bisa memuji Engkau bersama-sama, memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Biarlah kami tetap mau bersyukur karena berkat kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah henti-hentinya, mengalir terus di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap mau bersyukur, kami mau memuji Engkau karena berkat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap kami ya Tuhan. Inilah pujian kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku penuh dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Bagi sahabat yang mau mengucap syukur, silahkan meng-unmute dan setelah itu di-mute kembali. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang selalu kami rasakan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan atas kasih setiamu, syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang kami masih boleh terima sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami dapat berkumpul di dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang boleh kami panjatkan setiap saat dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal mungkin yang belum bisa kami ucapkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap kami. Biarlah kini kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami tetap mau bersyukur Tuhan, karena tiada henti-hentinya biarlah kami mengucap syukur. Kami mau hadir lebih dalam lagi di dalam bait-Mu yang kudus. Kami mau lebih dalam lagi hadir di dalam bait-Mu yang kudus dengan penuh rasa syukur kepada-Mu ya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari kita mau bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya.
begitu baik. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya satu-satunya nama yang besar adalah nama siapa? Nama Yesus. Mari kita mau katakan satu nama yang besar hanyalah Yesus Tuhan kita yang boleh kita sembah. Satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian nyanyian kemenangan masuk di gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkat sorak kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja segala raja. Katakan sekali lagi, satu nama yang besar, nama siapa? Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian nyanyian kemenangan masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat sorak kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja kami bawa pujian nyanyian kemenangan masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat sorak kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Sekali lagi beri tepuk tangan karena kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah Raja di dalam setiap kehidupan kami anak-anaknya. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan bahwa sungguh besar Tuhan yang sungguh tidak ada taranya dalam setiap kehidupan kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Siara hinar mana-manata, Kiara shikiara hinara manata, Kiara shikiana tara hinara manata, Sikiara sinara hinara manata, Sikiara siara hinara manata, Kiara shikiara manata, Hinara shikiana tara manata, Kiara shira hinara namanata, Kiara yara hinara ramanata, kinara manata, rara manata, Sikiara tara hinara manata, Sikiara namanata, hinara kinara manata, Sikiara shira hinara namanata, Sikiara nana manata, Kiara shikiara manata, Kiara hinara shinara hinara manata, Kiana sinara hinara namanata, Kiara shikiana tara manata, Hinara manata kinatara shikiana tara nana manata, Kiara namanata shikiana tara hinara manata kinatara shikiana tara manata, Kiara shikiana tara hinara manata, Hinara kinatara shikiana tara, Kiara namanata shikiana tara hinara manata, Sikiana tara hinara shikiana tara, Sikiana tara hinara shinara manata kinatara shikiana tara, Hinara shikiana tara hinara manata kinatara shikiana. Ya Tuhan, kami tetap memuji Engkau ya Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap memuji serta memuliakan nama-Mu, terlebih kami tetap mau menyembah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu dan kami sudah menyembah Engkau. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sungguh sangat berbahagia karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Selo Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Kiranya urapilah Selo dengan kuasa darah-Mu. Urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripadanya ya Tuhan, perkataan yang keluar daripadanya ya Tuhan, selalu hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau pakai Selo lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kini kami mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk setia seperti Maria yang setia kepadamu, setia bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan,
kami tetap mengucap syukur, kami tetap memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silahkan Selo. Ya, Puji Tuhan. Terima kasih Cilike. Selamat malam sahabat-sahabat PD Glory yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersekutu untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran prinsip firman Tuhan dengan tema yang luar biasa yang diberikan oleh sahabat-sahabat Gloria, yaitu visi versus ambisi, gitu ya. Visi versus ambisi, karena sekali kita kurang dapat memaknai mana sih yang benar-benar visi dari Tuhan, atau jangan-jangan ini ambisi pribadiku. Karena seringkali kita tahu juga biasanya di awal tahun masing-masing kita punya resolusi, pasti punya resolusi apa yang harus saya jalani sepanjang tahun ini, gitu ya, di tahun yang baru. Tapi seringkali banyak terjadi kekecewaan di akhir tahun karena wah, kok nggak tercapai ya, kok ini kayaknya gagal apa yang saya rancangkan di awal tahun itu, gitu ya. Karena seringkali sekali lagi bukan karena Tuhan menggagalkan setiap rencana kita, tetapi mungkin kita tidak menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, untuk itu saya coba membuka sebentar tentang makna dari visi. Kalau teman-teman mau mencatat silahkan. Karena kalau saya boleh sharing kata visi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu adalah sebuah pandangan atau wawasan ke masa depan. Ya, sebuah pandangan atau sebuah wawasan ke masa depan. Dan kalau ambisi itu bicara tentang sebuah keinginan, sebuah hasrat yang besar untuk menjadi sesuatu atau mencapai sesuatu. Sekali lagi, visi adalah pandangan atau wawasan ke masa yang akan datang. Dan ambisi, sebuah keinginan atau sebuah hasrat yang besar untuk menjadi sesuatu atau mencapai sesuatu. Pertanyaannya begini, apakah salah kita memiliki ambisi? Kalau saya bilang justru kita harus punya ambisi. Karena dengan ambisi itu kita memiliki sebuah passion, sebuah kekuatan untuk mencapai sebuah visi yang telah Tuhan taruh. Tetapi masalahnya seringkali kita jatuh ke dalam ambisi pribadi, keinginan pribadi, dan lupa untuk melibatkan Tuhan di sana. Ya, jadi ini pembukaannya, gitu ya. Saya rindu kita membuka satu bagian firman Tuhan yang merupakan bagian dari permenungan kita malam hari ini, Amsal 29 ayat 11. Tolong dibuka Amsal 29 ayat yang ke-18. Saya rindu satu orang boleh di-unmute untuk dibacakan Amsal 29 ayat 18 ini. Silakan, kita interaktif aja. Amsal 29 ayat 18. Yang sudah dapat, monggo dibaca. Sudah ada yang dapat? Amsal 29 18, silakan di-unmute. Langsung bacakan aja. Atau kalau belum dapat, saya bacakan untuk teman-teman Gloria ya. Amsal 29 ayat 18 bilang begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam King James Version, firman Tuhan bilang begini, where there is no vision, the people perish, but the kept the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, di saat tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita memiliki visi. Penting sekali kita untuk memiliki wawasan ke masa yang akan datang. Penting sekali kalau kita memiliki sebuah pandangan akan hari depan kita. Ya, karena sekali lagi kalau saya boleh sharing untuk teman-teman terkasih dalam Tuhan, semua yang ada di dalam kehidupan ini, hari ini, semua berawal dari sebuah visi. Mau sebut apa? Pesawat. Pesawat ini sebuah visi yang ditaruh kepada Wright bersaudara. Bagaimana mereka memikirkan, kok burung-burung bisa terbang ya? Gimana manusia bisa terbang seperti burung? Makanya mereka dengan visi itu, dengan pemikiran itu, dengan wawasan itu, mereka mencoba merakit sebuah burung besar yang bisa terbang. Dan which is, puji Tuhan, kita nikmati hari-hari ini dengan kita bisa traveling kemana-mana menggunakan pesawat. Berawal dari sebuah visi yang ditempatkan pada dua orang pribadi. Mau sebut apa lagi? Saya sangat interesan dengan salah satu tokoh yang sangat saya suka gitu ya, kesaksiannya adalah Steve Jobs. Bagaimana dari sebuah gudang Steve Jobs ini berpikir
masa depan tentang sebuah konsep komputerisasi. Ya, konsep komputerisasi yang dibangun pada, kalau nggak salah sih, Apple Inc. itu dibangun 1 April 1976. Berawal dari sebuah gudang loh, berawal sebuah gudang, bagaimana Steve Jobs bersama dengan satu temannya, saya nggak tahu gitu ya namanya, dia berpikir bagaimana menciptakan sebuah sistem komputerisasi, menciptakan sebuah alat yang disebut komputer yang easy to use, yang ready to use dan bisa digunakan oleh banyak orang. Dan visi ini berawal dari sebuah gudang di tahun 76 atau mungkin sebelumnya. Atau mau sebut siapa lagi, saya sangat tertarik juga dengan seorang pemain basket yang hari ini atau kemarin kalau nggak salah dirayakan 2 tahun kematiannya gitu ya, Kobe Bryant. Kobe Bryant ini adalah 5 times champions, NBA champions. Dia punya 5 ring, dia punya 5 cincin juara. Ditarik ke belakang, ternyata dia punya visi. Bukan untuk menjadi menjadi juara NBA tentunya, tetapi dia punya visi ini. Suatu hari nanti, saya pengen menjadi seperti Michael Jordan, idolanya gitu ya. Michael Jordan idolanya yang punya cincin 6 gitu. Bagaimana saya pengen menjadi seorang juara, saya pengen seperti Michael Jordan, bahkan Kobe Bryant ini adopted cara bermainnya Michael Jordan. Kalau kita perhatikan, bisa dibilang Kobe Bryant ini baby Jordan gitu ya, karena cara dia nembak, cara dia bergerak, cara dia menipu gitu ya, benar-benar mirip Michael Jordan. Jadi visinya Kobe Bryant jelas, I want to be like Mike. Saya pengen menjadi seperti Michael Jordan. Artinya apa, sahabat-sahabat terkasih Tuhan? Penting untuk kita dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang apalah sebutlah profesi kita masing-masing, sebagai seorang pelayan Tuhan sekalipun, penting visi itu. Penting untuk dapat kita membayangkan tentang sebuah keadaan, sebuah situasi di masa yang akan datang. Tetapi, nah ini yang kita mau pelajari malam hari ini, bagaimana visi ini bukan lagi visi kita, tetapi menjadi visinya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan tahukah sahabat-sahabat Gloria, Tuhan menaruh visi dalam hidup saudara dan saya. Keberadaan hidup kita hari ini, itu ada visinya Tuhan. Apa sih visinya Tuhan? Jelas. Visi Tuhan ada di Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Dan visi Tuhan juga bicara dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang dan mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, abundant life. Di dalam segala kepenuhan arus rahmat Tuhan. Ini salah satu visinya Tuhan, sahabat-sahabat kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi hidup yang diberkati. Tuhan nggak mau hidup kita gagal. Tuhan nggak mau hidup kita hancur. Tuhan nggak mau hidup kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan mau hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Menjadi hidup yang benar-benar punya value yang tinggi. Nah ini visinya Tuhan. Penting untuk kita maknai visinya Tuhan. Baru nanti visinya Tuhan ini, saudara dan saya terjemahkan di di marketplace atau field yang Tuhan percayakan buat kita. Di kantor, di keluarga, di rumah tangga, di bisnis, di pelayanan, atau dimanapun. Jadi artinya apa? Untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita, terutama di tahun 2022 ini, dan seterusnya tentunya, saudara dan saya perlu menaruh visi Tuhan. Ini yang penting. Ini yang penting. Untuk kita dapat sukses di tahun 2022 sampai tahun-tahun selanjutnya, perlu visinya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dibilang kita nggak perlu punya visi pribadi, perlu. Tetapi kita perlu selaraskan terlebih dahulu dengan visinya Tuhan. Karena ini yang menjadi titik tolak, teman-teman. Ini yang menjadi starting point-nya. Bagaimana saudara dan saya sewaktu membuat perencanaan tentang visi-visi hidup pribadi kita, supaya tidak gagal. Supaya nanti di akhir tahun 2022, kita nggak ngerasa, kok gagal ya resolusi yang gue buat? Kok kayaknya nggak berhasil ya semua apa yang gue rencanakan? Itu nggak akan terjadi. Makanya, sebelum saudara dan saya merancangkan apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hati kita, poin yang pertama untuk menjadi starting point kita, supaya kita tidak terjebak pada sebuah ambisi, yaitu pertama, kenali hati Tuhan. Kenali hatinya Tuhan. Kenali perencanaan Tuhan. Saya selalu pakai istilah ini.
Kadang-kadang orang bilang jodoh itu di tangan Tuhan. No, kalau saya bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Jodoh itu ada di tangan kita. Tetapi jodoh itu juga ada di hati Tuhan. Makanya kalau para jomblo yang ada di ruangan ini, cari hati Tuhan dulu. Cari kehendak Tuhan akan pasangan hidup kita. Jangan sibuk nyari-nyari, tapi cari dulu kehendak Tuhan, baru nanti kita mengusahakan. Bukan cuma minta-minta Tuhan, tolong kasih saya jodoh, tolong kasih saya jodoh. Nggak akan terjadi, saudara, kalau saudara dan teman-teman yang jomblo tidak mengusahakannya. Tetapi sebelum melakukan proses pengusahaan, kita perlu cari hati Tuhan. Ini baru bicara soal jodoh. Belum bicara soal ladang-ladang usaha yang saudara usahakan. Nah, penting untuk cari hati Tuhan sebagai starting point-nya. Dan saya selalu catat ini. Omong kosong kalau saudara dan saya bilang, saya tahu isi hati Tuhan, tapi kita jarang doa, kita jarang baca firman. Omong kosong, saudara. Jarang saat teduh pribadi. Omong kosong. Kita harus cari hati Tuhan terlebih dahulu. Maka apa yang semula dianggap sebagai visi dari Tuhan, kita dapat melakukannya. Sahabat-sahabat rahasia Tuhan, kita sangat terbiasa dengan gadget. Kita sangat terbiasa dengan gadget. Kalau kita perhatikan, setiap gadget ya, kita nggak ngomong alat-alat elektrikal yang lain gitu. Gadget aja, handphone aja. Kalau saudara perhatikan di dalam bungkus daripada gadget itu ada sebuah manual book. Manual book itu adalah cara mengoperasikan gadget yang kita punya. Tahukah sahabat-sahabat kasih Tuhan, manual book itu adalah sebuah penggambaran dari sebuah visi sang pencipta untuk gadget yang saudara dan saya punya. Tapi seringkali apa? Kita selalu mencoba gadget kita seperti yang kita mau gitu ya. Atau jangan-jangan kata engkaunya gadget ini, handphone ini di-charge 6 jam. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa handphone kita bocor? Karena sesungguhnya nggak perlu 6 jam. Manual booknya bilang cukup 4 jam. Tetapi kadang kita sotoy gitu ya, kadang kita belagu melakukan seperti yang kita punya mau. Sehingga dalam pelaksanaannya, ada sebuah ambisi pribadi yang menyebabkan semua ini gagal. Padahal baru sampai pada starting point. So, apa sih yang menjadi terjemahan visi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Nggak lain, nggak bukan. Kitab suci saudara dan saya. Itu adalah penggambaran jelas tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari tambahan kitab Deuterokanonika, di situ jelas merupakan penggambaran visinya Tuhan. Makanya kita perlu adjust visi Tuhan dengan visinya kita, supaya kita bisa jalan bareng. Ini untuk starting point-nya. Dan biasanya untuk starting point, kita masih melibatkan Tuhan. Ya kan? Malam tahun baru, doa gitu ya, Tuhan, bla 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 bla. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetapi visi diuji bukan hanya pada saat starting point-nya, tetapi justru pada ongoing point-nya. Apakah visi ini benar-benar kita maknai sebagai visinya Tuhan? Karena seringkali sahabat-sahabat rahasia Tuhan, disinilah pada proses ongoing ini terjadi sebuah ambisi-ambisi yang tidak tepat. Wah, saya pengen sukses nih. Saya pengen tahun ini saya pengen mencapai sebuah level pekerjaan yang pada titik ini gitu. Oke, which is itu di situ masih benar lah. Kita bilang saya mau jadi manajer, saya mau jadi apa, which is it's good. Tetapi seringkali pada saat ongoingnya, kita udah mulai lupa melibatkan keterlibatan Tuhan. Kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Wah, saya pengen jadi manajer tahun. Saya harus jadi manajer. Itu ambisi, good. Saya harus jadi manajer, saya harus jadi pribadi yang jauh lebih baik, good. Tetapi ingat, ongoingnya ini. Apakah masih ada Tuhan di sana atau jangan-jangan ongoingnya kita pakai kekuatan kita. Wah, karena saya pengen menjadi pemimpin. Wah, saya dengan tanda kutip ya, mohon maaf, ini nggak kejadian di teman-teman, mungkin di teman-teman yang lain. Wah, saya mau naik posisi, saya cut aja yang lain untuk mencapai posisi tinggi, menjadikan kepala-kepala orang sebagai pijakan saya. Nggak peduli, yang penting gue sampai pada posisi ini. Yang penting gue sampai pada level gaji seperti ini. Gue nggak peduli, gue menjilat, gue korupsi. Kenapa terjadi banyak korupsi? Ternyata kenapa ada banyak koruptor? Karena ada ambisi-ambisi pribadi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Hati-hati sahabat-sahabat rahasia Tuhan. Kenapa visi kadang berjalan tidak baik, tidak benar? Ya karena itu. Karena kita mulai melibatkan ego, mulai melibatkan perasaan, mulai melibatkan kedagingan-kedagingan manusiawi kita.
Sehingga visinya Tuhan mulai luntur, yang ada yang terjadi adalah visi pribadi kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dengan jelas katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada visinya Tuhan yang sedang kita jalani di dalam karya pelayanan, dalam hidup pribadi, dalam pekerjaan. Tuhan udah jelas kok bilang, dalam doa tentunya, dalam sabda Tuhan, dan firman Tuhan, Tuhan bilang, aku akan membawa engkau naik, bukan turun. Engkau akan kujadikan kepala, bukan lagi ekor. Tapi karena kita seringkali gak sabar, aduh Tuhan udah bulan ke-6 nih, kok masih jadi ekor sih? Kata janji Tuhan tahun ini saya mau jadi kepala. Tuhan ngomong kosong lah, Tuhan bohong nih. Ya udah, mulai saya andalkan kekuatan saya. Saya mulai gerasak gerusuk, saya mulai tipu kiri, tipu kanan, saya coba cari jalan keluar pribadi saya, and then saya coba injak-injak orang supaya saya bisa naik ke posisi yang lebih atas, supaya goal saya dapat, supaya posisi saya dapat, gaji saya dapat. Saudara, mungkin saudara bisa dapat semua itu. Tetapi lihat jalannya dong, lihat prosesnya dong. Apakah kita loyal terhadap proses? Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman tentang ambisi. Ambisi pada posisi positif, it's good, harus. Jadi itu memotivasi kita. Tetapi ambisi yang mulai mengandalkan kekuatan kita, ambisi yang mulai menyimpang dari rencana Tuhan, itu yang akan membuat saudara dan saya gagal untuk melaksanakan visi Tuhan. Apakah saya bisa naik dengan posisi, apakah saya naik kepada posisi yang saya idamkan tanpa melibatkan Tuhan? Saudara, saya harus kasih tahu, bisa. Bisa. Tetapi ya itu dengan cara yang salah. Iblis bisa promosikan kita nggak? Bisa. Bisa. Makanya hati-hati. Jangan sampai visinya Tuhan yang murni dirusak dengan campur tangan iblis karena keinginan daging kita yang mau cepat. Yang nggak mau loyal sama proses. Apakah iblis bisa promosikan kita? Saya katakan bisa, saudara. Saudara ingat, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah yang paling tinggi. Iblis bilang apa? Semua ini akan kuberikan kepadamu. Syaratnya satu, sembah aku. Artinya apa? Iblis bisa bawa engkau naik nggak? Bisa. Iblis bisa bawa engkau naik ke posisimu yang kau mau nggak? Bisa. Tetapi caranya bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Kan ini nggak benar. Ini salah besar. Berapa banyak anak-anak Tuhan terjebak pada ambisi yang salah. Bukan hanya pekerjaan, sahabat-sahabat rasul Tuhan. Kepada kehidupan rumah tangga mungkin. Untuk mencapai sebuah ambisi, keluarga dikorbankan. Saya lagi nonton layangan putus. Ya, saudara pasti tahulah ceritanya. Bagaimana di situ ada ambisi yang bermain. Ya, ada keinginan-keinginan mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang salah, kebahagiaan yang nggak tepat. Ya, ada wanita idaman lain, ada pria idaman lain, gitu ya. Ada banyak hal yang tidak tepat di sana. Padahal tujuannya mungkin ya mencari kebahagiaan, tapi cara yang salah, ambisi yang salah. Hati-hati sahabat-sahabat kasih Tuhan. Penting untuk kita maknai murninya visi Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan bisa salah nggak? Ada ambisi nggak? Bisa, saudara. Waktu kita bukan lagi mengandalkan kehendak hati Tuhan. Wah, terima pelayanan, ya terima aja, udah gak doa lagi. Untuk alasan pelayanan nggak komitmen terhadap komunitas atau persekutuan doa tempat kita berakar. Hati-hati, kita bisa dijebak dan terjebak pada sebuah konsep yang salah tentang pelayanan. Ya, sibuk pelayanan, keluarga ditinggalkan. Sibuk pelayanan, justru membuat luka-luka yang parah. Hati-hati sahabat-sahabat rasul Tuhan. Saya sih nggak mau bicara terlalu awang-awang, saya bicara faktanya nih. Ya, pelayanan udah tanpa doa lagi, pelayanan tanpa firman lagi gitu ya. Apa gunanya pelayanan kalau nggak ada doa dan firman? Apa gunanya pelayanan kalau nggak ada satu hidup pribadi? Tetapi kalau ada di online Zoom, kelihatannya suci banget. Mau pelayanan tanpa rencana Tuhan, mau pelayanan tanpa kehendak Tuhan, apa yang diandalkan? Gak heran seringkali kita kacau dalam bersikap dalam pelayanan. Banyak aspek saudara terkasih Tuhan. Kalau ambisi masuk, ambisi yang negatif ya,
akan membuat kita gagal. Jadi ongoing-nya itu, teman-teman harus benar-benar libatkan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 6, Amsal 3 ayat 6, firman Tuhan katakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, termasuk di dalam doa-doa dan harapan kita. Supaya dalam prosesnya, firman Tuhan katakan apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Bisa jadi dalam proses pencapaian visi Tuhan, yang diterjemahkan dalam visi hidup kita melenceng kanan kiri. Makanya kita perlu dalam ongoing ini, kita libatkan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk adjust kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan manual book yang sudah Tuhan berikan buat kita. Supaya nantinya, sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan, hasilnya atau resultnya, kita benar-benar menjalankan visi Tuhan dengan tepat. Kita benar-benar menjalankan visi Tuhan dengan kebenaran yang merupakan menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu jelas. Tuhan mau hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu, pelayananmu, hidup pribadimu berhasil. Di kamus Tuhan tuh gak ada kegagalan kok. Gak ada. Di kamus Tuhan gak ada kegagalan. Karena Tuhan mau semuanya baik. Ya, waktu Tuhan menciptakan dunia dan seisinya dalam kitab Kejadian, saudara tahu, selesai dia membuat, dia bilang, semuanya baik. Tapi waktu dia menyelesaikan engkau dan aku sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan dia, dia katakan, sungguh amat sangat baik. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita sungguh amat sangat baik. Tetapi kegagalan bukan dari pihak ke Tuhan. Kegagalan tentunya penyebabnya jelas dosa, kesalahan-kesalahan kita. Dan terutama kalau bicara soal visi, kesalahan kita memaknai apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kesalahan kita karena kita gagal mengerti isi hati Tuhan. Dalam kitab 1 Tawarik 22. 1 Tawarik mana dia? Tawarik 22 ayat yang ke-13. Ini yang Tuhan mau, teman-teman. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan pada Musa untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati. Perlu kesetiaan. Perlu kesetiaan untuk menjalankan visi Tuhan. Perlu kesetiaan untuk menjalankan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Dan dalam prosesnya, dalam ongoingnya, pasti ada challenge. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada godaan, pasti ada hal-hal yang mampu menarik kita kalau kita nggak aware gitu ya. Untuk melenceng ke kiri dan ke kanan. Makanya 1 Tawarik 22 ayat 13 bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita harus kuat. Dan kita harus teguh gitu ya, harus benar-benar nggak teguh itu artinya tidak tergoyangkan, tidak tergoncangkan. Kenapa saya bilang kita harus teguh? Firman Tuhan katakan karena kita punya unshakable God, Allah yang teguh, Allah yang kuat. Seringkali juga kegagalan visi Tuhan bukan karena Tuhan nggak mau kita berhasil, tapi kita gampang nyerah. Nah, tadi kan ada yang ambisius gitu ya, tetapi ada yang juga pesimis. Nah, ini juga bahaya. Apa-apa gampang nyerah, apa-apa gampang baper, apa-apa kena kendala sedikit langsung loyo gitu ya. Karena masa pandemi, usaha tutup, nggak mampu untuk berpikir jernih, and then ya udahlah. Wah, Tuhan udah tinggalin gua kok, Tuhan nggak, mana ada Tuhan tinggalin kita. Come on. Nggak ada Tuhan tinggalin kita. Yang ada kita ninggalin Tuhan. Ya, ada yang ambisius, tetapi ada juga yang baperan gitu, yang lemes banget gitu, yang gampang nyerah gitu. Hati-hati sahabat-sahabat kasihan Tuhan. Jangan takut, artinya apa? Ada Tuhan. Waktu para murid terombang-ambing di danau karena angin sakal, waktu Yesus berjalan di atas air. Di tengah ketakutan para murid, para murid menyebut Yesus sebagai hantu. Tetapi Yesus dengan kekuatan kasih karunia, dia tetap datang menghampiri para murid. Dan teman-teman tahu,
Waktu Yesus menghampiri para murid, hal yang dia bilang adalah ini. Tenang, ini aku, jangan takut. Padahal keperluan para murid hari itu adalah mereka ketakutan, mereka khawatir. Tapi Yesus nggak kasih solusi yang seperti para murid mau. Yang Yesus katakan, tenang, ini aku, jangan takut. Artinya apa? Yesus mau kita trust Tuhan. Yesus mau kita benar-benar percaya pada Dia. Dan hanya dengan tinggal tenang, saudara dan saya bisa melihat siapa itu Tuhan. Dengan tinggal tenang, saudara dan saya dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, seringkali kegagalan visi Tuhan, bukan karena Tuhan nggak peduli, tetapi karena kita tuh nggak tenang. Ada masalah sedikit, stres. Ada masalah sedikit, burn out. Ada masalah sedikit, lari daripada Tuhan. Tenang, sahabat-sahabat resan Tuhan. Ongoing prosesnya sedang berjalan. Ya, ongoing prosesnya sedang kita jalani lah. Sekali lagi, visi Tuhan itu benar. Visi Tuhan itu nggak akan pernah gagal. Walaupun kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah punya mau, Dia sanggup lakukan apa yang kita nggak pernah lihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan buat teman-teman dan saya. Dan jangan tawar hati. Ya, tawar hati itu apa sih? Jadi nggak punya taste lagi, nggak punya rasa lagi. Hidupnya tuh udah flat gitu. Aneh loh. Ikut Kristus kok gampang flat. Padahal hidup kita tuh nggak flat. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Ada begitu banyak warna-warna kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi karena itulah, karena kita gagal memaknainya, sehingga semuanya berantakan. Visi memurnikan, ambisi menghancurkan. Ya, sekali lagi, visi memurnikan hidup, visi memurnikan keluarga, visi memurnikan rumah tangga, visi memurnikan pekerjaan, visi memurnikan bisnis, visi memurnikan investasi kita, visi memurnikan kehidupan pribadi kita. Tetapi waktu ambisi negatif masuk ke sana, pam, hancur. Kita nggak bisa reach itu semua. Ya, kita nggak bisa reach. Tetapi puji nama Tuhan. Matius 28 ayat 20 katakan apa? Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ada begitu banyak tokoh-tokoh kitab suci, ada begitu banyak santo-santa yang diproses Tuhan untuk benar-benar mengerti dan memaknai visinya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara pasti rajin baca kitab suci. Kalau saya sebutkan tokoh-tokoh, saudara pasti langsung klik, oh ceritanya begini. Bagaimana ada visi Tuhan terhadap diri Abraham. Bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, di laut. Visinya Tuhan jelas. Tetapi fakta keadaan kenyataan sesungguhnya, sampai pada usia tua, usia lanjut, Abraham belum dikaruniai anak. Anak yang sah dari keturunan Sarah gitu ya. Tetapi saudara tahu kisahnya. Bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan gak akan pernah menggagalkan visi ini karena visi yang Tuhan taruh. Saudara tahu keturunan Abraham melalui Ishak seperti apa banyaknya. Yusuf, seorang anak muda yang diberi mimpi oleh Tuhan. Yang diberi mimpi oleh Tuhan. Tetapi dalam prosesnya, ongoing prosesnya, ada sumur tempat dia dimasukkan, ada tempat istana Potifar dia dimurnikan, dan ada penjara tempat dia disucikan dan dikuduskan. Tetapi karena benar visi Tuhan bahwa dia akan menjadi orang besar, saudara tahu endingnya apa? Dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi untuk menjadi Perdana Menteri, Yusuf harus dibuang ke sumur, masuk ke rumah Potifar, masuk ke penjara. Dan saudara tahu, the rest of the story is history. Siapa lagi? Daud. Saudara tahu bagaimana dia sudah ditetapkan untuk menjadi seorang raja. Tetapi dia harus melewati banyak peperangan rohani. Dia harus melewati singa, dia harus melawan beruang, dan yang terutama dia harus mengalahkan Goliat. Dan Yesus, saudara terkasih Tuhan, untuk menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib,
Dia harus menjalani via dolorosa. Dia harus menjalani 33 tahun kehidupannya. Dia harus dihina, dia harus disiksa, dia harus taat sampai mati. Untuk menjalankan visi Tuhan. Untuk menjalankan rahmat Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Visi Tuhan bukan berarti tanpa proses. Jangan pernah bilang, ya udah Tuhan ini kan visinya lo, ya udah lo bantu gua dong untuk menjalankannya. Nggak bisa. Nggak bisa serta-merta kita lepas tangan seperti itu. Libatkan Tuhan dalam proses. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kamu nggak akan jatuh sampai tergeletak, karena tanganku akan selalu menopang engkau. Artinya apa? Dalam prosesnya kita bisa jatuh. Bisa jatuh. Tetapi firman Tuhan janji lu nggak akan tergeletak. Jatuhnya tetap ada. Namanya juga proses kok. Jadi jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Jatuh bangun dalam berelasi itu biasa. Jatuh bangun dalam berkomunitas itu biasa. Tetapi bukan soal jatuhnya, bagaimana kita mau bangkitnya itu loh. Nah ini yang bicara soal resultnya, hasilnya. Bagaimana kita mau bangkit dengan segala proses itu untuk tetap setia menjalankan visinya Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan untuk kita maknai walaupun mungkin ini udah minggu keempat ya di bulan Januari bicara tentang visi orang misi, tetapi saya percaya nggak terlambat kok untuk kita kembali memanage apa yang menjadi harapan-harapan kita di tahun 2022 ini, apa yang menjadi doa-doa kita di tahun 2022 ini. Dan nggak salah kalau kita berdoa minta keberhasilan, minta kesuksesan gitu ya, karena itu memang janji Tuhan. Tetapi jangan lupa minta juga kekuatan untuk kita menjalaninya. Jangan cuma mau sukses, tapi instan. Jangan cuma mau besar, tapi nggak mau jadi hamba. Ingat, ada yang tanya, bro, boleh nggak sih orang Katolik kaya, boleh nggak pengikut Kristus kaya, boleh nggak pengikut Kristus punya nama besar di tempat di mana Tuhan tempat? Saya bilang, boleh. Karena itu janji firman Tuhan kok. Tuhan bilang, kamu akan jadi yang terbesar. Tetapi sebelum jadi yang terbesar, kau harus jadi yang terkecil dulu. Kau harus menjadi pelayannya dulu. Nah, banyak orang salah mengartikan janji firman Tuhan ini pengen jadi besar, bisnisnya besar, keuangannya besar, tetapi nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, nggak mau mulai dari nol. Baru firman Tuhan katakan, barang siapa setia pada perkara kecil, kau akan diberikan perkara yang besar. Maunya yang gede-gede aja, maunya pelayanan yang gede, maunya bisnis yang gede, tetapi nggak setia sama hal-hal yang kecil. Nggak mau doa, nggak mau saat teduh, nggak mau baca firman, nggak mau komit terhadap persekutuan tempat kau melayani, nggak mau mengembangkan talenta-talenta. Apalagi sekarang udah masa-masa yang masa-masa teknologi yang sangat luar biasa. Nggak mau upgrade knowledge, nggak mau, saudara, komputer saudara nggak akan berfungsi kalau saudara nggak upgrade. Dan upgrade itu berasal dari mana? Berasal dari sang penciptanya dengan tanda kutip. Ya, puji Tuhan saya punya, bukan ini ya, maksudnya saya punya beberapa produk yang dari Apple gitu. Nah, untuk upgrade OS itu datang dari Apple-nya langsung gitu. Bukan dari produk-produk lain, tetapi dari Apple-nya langsung. Artinya apa? Apple yang tahu kapan kamu harus di-upgrade, kapan kamu harus Artinya apa? Tuhan tahu kapan engkau harus memaksimalkan potensimu. Tuhan tahu kapan engkau harus di-upgrade. Karena itu yang dari hatinya Tuhan, dari Sang Pencipta, supaya kamu dan aku jadi maksimal. Nah, sekarang zaman teknologi, Zoom aja nggak bisa operate, ini nggak bisa operate, tetapi mau jadi besar. Nggak bisa, saudara terkasih Tuhan. Ada part yang harus saudara dan saya lakukan. Visi Tuhan harus berhasil. Ya, visi Tuhan harus berhasil. Dan visi Tuhan yang menjadi visi kita, itu akan mengembangkan hidup kita di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Mengembangkan bisnismu, mengembangkan keluargamu, rumah tanggamu, mengembangkan keadaan keuanganmu, mengembangkan potensi-potensi. Itu. Nggak terlambat sih, belum terlambat. So, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, mari. Pembelajaran kita malam hari ini adalah jelas bagaimana dalam prosesnya visi harus berasal daripada Tuhan. Dan saudara dan saya harus adjust visi-visinya Tuhan ini. Dan dalam pelaksanaannya kita harus memulai dengan satu titik poin, yaitu mengenali hati Tuhan, mengenali rencana Tuhan. Saya garis bawahi di sini omong kosong kalau kita jarang doa atau baca firman, tapi kita bilang kita tahu
isi hati Tuhan atau rencana-rencana Tuhan, ya. Jadi untuk starting point-nya adalah kenali isi hati Tuhan. Yang kedua, dalam proses ongoing-nya, saudara saya perlu mengandalkan Tuhan, perlu melibatkan Tuhan di dalam prosesnya, ya. Bagaimana firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan Tuhan buat berhasil. Loyal atau setia terhadap proses itu menjadi bagiannya saudara dan saya. Karena sekali lagi visi Tuhan bukan berarti tanpa perjuangan, visi Tuhan bukan berarti kita cuma duduk diam dan Tuhan yang bekerja. Enggak, ingat, Daud dapat mengalahkan Goliat bukan karena Goliatnya terlalu hebat, tetapi karena Daud punya Allah yang hebat. Keterlibatan Tuhan penting untuk mengalahkan musuh-musuh jiwa kita dalam kita mencapai visinya Tuhan. Di dalam aspek-aspek kehidupan, di dalam lapangan-lapangan yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Keberhasilan akan diri kita kalau kita benar-benar murni menjalankan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan melimpah. Kami ada seperti kami ada malam hari ini, kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dan kami memiliki hidup di dalam segala kelimpahan anugerah. Terima kasih Tuhan untuk rencana-rancangan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu menjadi sebuah visi bagi kehidupan kami di tahun 2022 ini dan tahun-tahun selanjutnya di masa-masa kehidupan kami ini. Ampuni kami Tuhan apabila seringkali kami lalai untuk mengerti. Kami lalai untuk mencari isi hati-Mu Tuhan. Kami lalai untuk memaknai rancangan-rancangan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila kami terlalu sibuk berpikir, bersikap, atau bertingkah laku seperti yang kami lakukan. Ampuni kesombongan kami, di mana di dalam keterbatasan kami, seringkali kami mengecilkan kebesaran hati Tuhan. Biarlah dalam proses starting point, ongoing, dan juga resultnya nanti, Tuhan. Kami benar-benar murni melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga bukan soal keberhasilan. Kami tentu mau hidup kami berhasil. Tetapi ajar kami untuk memaknai setiap mujizat yang kami terima dan kami jalani waktu kami sedang berproses. Karena kami percaya, kami menjalaninya bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat Gloria di dalam apa yang Tuhan percayakan buat sahabat-sahabatku ini dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam investasi, di dalam pelayanan, di dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Biarlah visi Tuhan itu boleh diterjemahkan dengan tepat dan dilakukan dengan benar. Sehingga sahabat-sahabat Gloria boleh mendapati janji-janji Tuhan disempurnakan dan diterima dengan baik, terdeliver dengan baik, dan menerima berkat-berkat itu dalam kehidupan mereka seperti Engkau memberkati hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga membawa doa-doa kami malam hari ini, wujud-wujud yang kami persembahkan kepadamu melalui doa syafaat kami untuk sahabat-sahabat Gloria yang membawa doa dan harapan-harapannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, dan juga Matius Kartono. Biarlah roh Tuhan yang berbelas kasih melawat ketiga pribadi ini, sehingga ketiga pribadi ini boleh mengalami rahmat pemulihan dan pembaharuan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat kami, umat PDPKK Gloria yang begitu setia bersekutu bersama dengan kami, Irma, yang akan menjalani operasi kista besok hari Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati prosesnya, Engkau memberkati Irma secara pribadi, jauhkan dia dari segala ketakutan, kekhawatiran, berikan dia kekuatan akan pengharapan, mujizat kesembuhan pasti terjadi dengan teknologi yang sangat berkembang di dunia kedokteran. Operasi kista boleh menjadi operasi yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dan tingkat keberhasilannya tinggi. Tuhan memberkati para dokter, alat-alat yang digunakan, dan tentunya Tuhan memberkati Irma supaya dia boleh dipulihkan, disembuhkan, dan disegarkan pasca operasi. Berkati keluarga yang menjaga Irma juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon kesembuhan untuk pemulihan dari sakit untuk senior-senior Gloria yaitu Tante Oke dan Om Arifin. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan mengalir, belas kasih-Mu Tuhan menjamah, belas kasih-Mu Tuhan menghidupkan, dan belas kasih-Mu memberkati serta menyembuhkan Tante Oke dan Om Arifin. Biar mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarganya, dan juga kalau ada kesempatan berkumpul bersama dengan kami, keluarga besar PDPKK Gloria yang selalu menyambut mereka dengan
sukacita dan ucapan syukur. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi untuk sahabat-sahabat Gloria, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat berkelimpahan mengiringi langkah iman sahabat-sahabatku ini. Engkau memberkati kesehatan bagi yang sakit, di dalam nama Yesus hamba berdoa, terjadi kesembuhan apapun sakit penyakit anak-anakmu ini malam hari ini oleh kuat kuasa darah anak domba Allah, dan di dalam nama Yesus Tuhan kami, sahabat-sahabat Gloria mengalami sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang menanti-nantikan jawaban doa dari setiap harapan-harapan mereka, Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup, memberikan jalan keluar sehingga pengharapan akan janji Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan sahabat-sahabat Gloria. Terima kasih Tuhan, biarlah visi-Mu boleh kami terjemahkan, biarlah visi-Mu boleh tergenapi, dan biarlah hidup kami boleh menjadi pernyataan visi Tuhan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, sehingga kami berhasil melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah sekali lagi kami maknai janji firman Tuhan, bahwa setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami akan Tuhan bawa dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Tuhan akan jadikan kami kepala bukan lagi ekor, dan Tuhan akan jadikan kami seperti Raja Wali yang kuat, yang dengan kepak sayap terus terbang tinggi melewati badai-badai hidup kami. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Hello, buat firman-Nya yang begitu indah, yang menguatkan kita semuanya. Marilah sekarang kita mau lanjutkan dengan doa persembahan. Ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi benar-benar menjadi kekuatan baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkatilah tangan-tangan yang mau memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang boleh diberikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terus mengucap syukur. Amin. Atas ada nomor rekening, silahkan untuk mentransfer persembahan kasih melalui rekening yang sudah tertulis di atas. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya
Baik, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Gloria sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan mohon waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman penting untuk kegiatan-kegiatan dari PDKK Gloria selanjutnya. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih juga untuk Brother Selo yang pada malam hari ini sudah memberkati kita semua dengan pewartaan firman yang luar biasa, yang menjadi satu teguran sekaligus menjadi berkat bagi kita yang menerimanya pada malam hari ini. Biar Brother Selo juga boleh terus diberkati dalam setiap karya pelayanan di mana Tuhan mengutus, dan juga dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, dan juga dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya, dan juga semakin menjadi berkat dimanapun ia berada. Dan juga selalu yang pasti diberikan kesehatan yang baik juga. Kami juga mau berterima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat Gloria yang malam hari ini sudah bergabung, kita sudah berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, dan diberkati juga melalui pewartaan firman pada malam hari ini. Juga kami berterima kasih untuk Cilike dan Alvin tentunya sebagai tim pujian pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus juga selalu memberkati pelayanan kalian. Dan juga untuk tim host dan co-host dari PDKK Gloria, dan juga tim doa dari PDKK Gloria yang sudah melayani pada malam hari ini. Wah, sorry, baru muncul. Ya. Selanjutnya, bulan Februari ini PDKK Gloria mengangkat satu tema besar, yaitu The Art of Giving. Dan di Kamis berikutnya, pada tanggal 3 Februari, kita akan bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan kembali, dan mendengarkan pewartaan firman dengan tema Giving My Best, yang akan dibawakan oleh Bro Roy Suwardi. Dan kiranya sahabat-sahabat Gloria boleh kembali bergabung. Kalau bisa kita datang lebih awal, kita bisa berfellowship dulu bersama sebelum kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima perkabaran pewartaan Injil daripada Tuhan. Dan juga sebagai persekutuan yang berdoa, PDKK Gloria juga melayani Bapak dan Ibu melalui pelayanan doa. Untuk intensi-intensi doa yang ingin didoakan di dalam doa syafaat bisa dikirimkan paling lambat sebelum jam 18.00 hari Kamis sebelum persekutuan doa Gloria, dan dikirimkan melalui WA kepada Cilike di nomor 0878 8355 2906. Maksimal ya, sekali lagi sebelum jam 18.00 hari Kamis. Jadi sebelum persekutuan doa Gloria. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang rindu untuk didoakan secara langsung, juga boleh tetap berada di Zoom ini setelah persekutuan doa ini selesai, dan akan diatur oleh tim host dan co-host untuk didoakan secara pribadi oleh pelayanan doa daripada PDKK Gloria di ruangan khusus di dalam breakout room nanti. Jadi setelah persekutuan doa ini, stay di ruangan dan tinggal beritahu bahwa ingin dilayani doa secara pribadi. Dan juga Gloria memiliki sosial media. Kita memiliki dua sosial media, yaitu di Instagram. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria bisa follow di @pdpkk Gloria. Bisa lihat tuh foto-foto kegiatan kita selama ini, dan juga foto-foto dari tim Gloria yang mungkin kalau cuman lihat di Zoom cuman 2 jam, lalu kalau pengen lihat lebih lama bisa lihat di Instagram, lihat foto-foto kita. Juga kegiatan Gloria yang lain juga ditayangkan di YouTube kita di PDPKK Gloria. Silakan Bapak Ibu juga boleh melihat, atau apabila ada firman-firman Tuhan yang sangat mengena di hati dan pengen diulang gitu ya, pengen lihat lagi, pengen dengar lagi, bisa lihat rekamannya nanti di YouTube. Ya, sekian pengumuman untuk hari ini. Jangan lupa kita bertemu kembali di Kamis depan 3 Februari jam 7 malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Frankie buat pengumumannya. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur yang tiada henti-hentinya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini, pada malam hari ini kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui penyembahan kami ya Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, kami terus mau memuji Engkau, kami terus mau menyembah Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk sahabat kami Selo ya Tuhan, kiranya Kau pakai terus dia lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dia selalu Kau berkati ya Tuhan, Kau selalu berkati keluarganya, terlebih Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Selo Kau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat kami masing-masing, kami mau menyelesaikan persekutuan doa kami masing-masing. Biarlah kami akan bertemu kembali Kamis yang akan datang ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami terus memuji serta memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, angkat jempol kita, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Ya, selamat malam.